kita ya. Betul. Oke, jadi sekarang kita mau ada apa lagi nih, Fer? Nah, sekarang itu kita bakal lanjut ke acara berikutnya ya pastinya ya. Betul. Jadi kamu yang udah penasaran, karena kan dari tadi kita udah ngomongin ya, bakal ada something yang lebih besar lagi. Bakal ada tokoh-tokoh Betul. yang nemenin kita nih di sore hari ini untuk materi talk show berikutnya. Betul. Nah, tapi sebelumnya ada sebuah challenge juga nih. Jadi buat kamu yang lagi gabut kan, sekarang kan cuma di rumah aja. Nah, ini ada challenge dari Bayu. Challenge-nya itu namanya Ada Apa Dengan Indonesia di tahun 2045. Nah, jadi challenge ini kamu bisa banget share postcard dan isi pesan kalian dengan hashtag menuju Indonesia Emas 2045, hashtag OSKM ITB 2020, hashtag ITB X Bayu, BYU. Nah, kamu bagiin tuh postcard sama isi pesannya. 100 pemenang yang beruntung bakal mendapatkan free kuota 10 giga dari Bayu. Wah, mudah banget ya. Betul. Fer? Hadiahnya juga menarik banget. Nah. Makanya jadi jangan lupa langsung aja aktivasi Bayu di rumah kamu ya. Dan kartu Bayu ini bisa diaktifasi langsung di rumah, nanti dikirim langsung ke rumah juga. Betul. Jadi kalian nggak usah kemana-mana, cuma duduk manis di rumah udah dapat kartu Bayu. Yes, betul. Nah, jadi juga tadi kita tadi maba-maba juga baru banget mentoring ya. Oh iya betul. Gimana nih perasaannya setelah akhirnya ketemu masa kampus ITB, kakak-kakak yang udah masuk jurusan? Pasti makin deg-degan, makin banyak insight baru ya. Siapa tahu malah kakak-kakaknya nakut-nakutin nanti Senin jangan lupa ya belajar sama Vicky. Oh, siapa tahu ya kan. Tapi untuk hari ini kita senang-senang dulu nih di OSKM ITB 2020. Karena kita hari ini bakal seru-seruan aja ya. Dinikmati masa-masa sebelum kuliahnya ya. Tinggal kurang dari 48 jam ya. Masih kurang dari 48 jam lagi. Nah, acara kita hari ini tentunya nggak akan berjalan tanpa support dari sponsor-sponsor dan media partner. Betul. Nah, acara ini tuh disponsori oleh Bursa Efek Indonesia, Bayu, Mamikos.com, Monef, PD Kebersihan, SGPJB, Rucika, Torabika Creamy Latte, dan SMP Asalam. Juga media partner Look Event ID, Urban Radio, Antv, Radio Kampus, 8EH Radio ITB, Ruang Event, dan Kampus Update. Betul, jadi kita mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap sponsor dan juga media partner yang udah ngebantu menyukseskan OSKM ITB 2020 ini. Betul banget. Nah, tadi kan Faila sama Ferdi udah ngomongin ya tentang sesi talk show menarik yang akan datang setelah berikut ini nih. Habis ini banget. Nah, Faila kasih hint sedikit ya. Jadi sesi talk show ini akan dibawakan oleh seorang moderator yang merupakan tokoh mahasiswa ITB sendiri, Fer. Kebetulan ini teman SMA-nya Ferdi. Dan teman fakultas Faila juga. Nah, dikasih hint dulu ya. Siapa tahu kamu bisa nebak yang di rumah. Oh, ini kayaknya saya tahu si nih. ini nih, kayaknya si dia nih. Nih, nah, jadi beberapa prestasi yang udah dimiliki itu, yaitu dia adalah mahasiswa berprestasi SITH ITB TPB tahun 2018. Selain itu juga dia memegang jabatan sebagai Ketua Ganesha MUN Club ITB 2020-2021. Dia juga menjabat sebagai Ketua Angkatan Rekayasa Hayati 2018. Dan terakhir sebagai Asian Youth Organization Ambassador 2020. Kita langsung sambut aja Angelica Wiliana. Terima kasih Mbak dan Mas MC. Selamat siang teman-teman mahasiswa ITB, peserta OSKM ITB 2020, dan seluruh pemirsa YouTube Live KM ITB dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa bersama Anda semua hari ini untuk mendiskusikan topik yang sangat krusial dan genting langsung dari studio SMP Asalam. Sebelum itu, acara ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan sponsor. Acara ini disponsori oleh Bursa Efek Indonesia, Bayu, Mamikos.com, Monef, PD Kebersihan Kota Bandung, SGPJB, Rucika, Torabika Creamy Latte, dan SMP Asalam. Kami juga ingin berterima kasih kepada setiap media partner kita, Look Event ID, Urban Radio, Antv, Radio Kampus, 8EH, Ruang Event, Kampus Update, Media Kampus Bandung, Kabar Kampus, LFM, Event Finder, Goers, dan GNFI.
Nah teman-teman, Indonesia Emas 2045. Suatu momentum kemajuan atau malah kehancuran? Apakah kita sebagai anak muda punya pilihan dalam hal ini? Sebelum kita berdiskusi, mari kita saksikan video berikut. Oke, karena videonya masih dipersiapkan, kita bakal ada nih dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Pertama, Mbak Najwa Shihab dan juga Kak Ayu Kartika Dewi. Nah, oke. Nah, mungkin aku bisa bacain dulu ya CV dari mereka, karena ya biar kita tambah sayang aja. Kata pepatah kan, kalau nggak kenal nggak sayang, kalau makin kenal makin sayang. Nah, oke. Nah, oke. Ya udah. Nah, oke. Nah, maaf ya teman-teman, ada sedikit teknis. Sekarang kita langsung video aja. Oke, siap. Ya udah. Kita nonton video ya teman-teman. Silakan. Visi Indonesia 2045 disusun untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan impian ideal 2015-2085 yang ditulis Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2015 di Merauke. Sampai pada tahun 2045, kita akan menghadapi 10 perubahan besar di tingkat global, dari perubahan demografi dunia hingga perubahan geopolitik dunia. Adapun 4 pilar pembangunan untuk mempercepat pencapaian pembangunan tahun 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Dalam perjalanan menuju tahun 2045, ekonomi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima dunia dari urutan ke-16 saat ini dan menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2038 dengan skenario pertumbuhan dasar 5,1% per tahun dan tahun 2036 dengan skenario pertumbuhan tinggi 5,7% per tahun. Pada tahun 2045, sekitar 70% penduduk Indonesia merupakan kelas pendapatan menengah. Demografi dengan proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar merupakan salah satu penggerak pembangunan ke depan, dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 319 juta dengan tingkat harapan hidup menjadi sekitar 76 tahun. Pertambahan penduduk akan mendorong urbanisasi. Sekitar 73% penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan tinggal di perkotaan. Jakarta, Bandung diperkirakan menjadi satu megapolitan dengan penduduk sekitar 76 juta. Pengelolaan urbanisasi yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Teknologi yang berkembang pesat akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempercepat pembangunan di segala bidang. Kecerdasan kehidupan bangsa ditingkatkan melalui pendidikan, vokasi, entrepreneurship, dan pembangunan karakter bangsa. Rata-rata tahun sekolah meningkat menjadi 12 tahun sejak tahun 2035. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi meningkat menjadi 60% pada tahun 2045 dengan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang semakin baik. Kualitas manusia Indonesia juga ditingkatkan melalui peningkatan derajat kesehatan dengan terbebas dari masalah gizi serta menurunnya angka kesakitan, kecacatan, dan juga kematian. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi didorong dengan meningkatkan pengeluaran R&D, meningkatkan keterkaitan antar dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah, serta merintis Indonesia sebagai pusat pengetahuan di bidang maritim, biodiversity, material, dan juga kebencanaan. Selain itu, produktivitas tenaga kerja terus ditingkatkan. Tenaga kerja lulusan SMA ke atas diperkirakan meningkat menjadi 90% pada tahun 2045. Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 78% dan perempuan menjadi 65% pada tahun 2045. Pasar tenaga kerja diarahkan bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi ke depan.
Indonesia terus meningkatkan iklim investasi. Hal ini terbukti dari peringkat kemudahan berusaha di Indonesia meningkat menjadi urutan 10, serta rasio investasi terhadap PDB meningkat menjadi sekitar 38% pada tahun 2045. Indonesia terus menjalankan kebijakan perdagangan yang terbuka dan adil. Pangsa ekspor Indonesia di pasar dunia akan meningkat menjadi 2% dan Indonesia meningkat menjadi urutan 10 eksportir terbesar dunia. Industri didorong kembali sebagai penggerak ekonomi dengan berbasis sumber daya alam, integrasi rantai hulu hilir, bagian dari rantai nilai global, serta mendorong revolusi industri 4.0 yang diprioritaskan pada industri makanan dan minuman, otomotif, tekstil dan pakaian jadi, kimia dan farmasi, serta elektronik. Peranan sektor industri dalam perekonomian juga meningkat menjadi 26% pada tahun 2045. Pariwisata juga ditingkatkan. Indonesia akan menjadi destinasi unggulan utama regional dan global pada tahun 2045. Arus wisatawan mancanegara pada tahun 2045 diperkirakan mencapai sekitar 74 juta kunjungan. Menuju poros maritim dunia, peran ekonomi maritim ditingkatkan dari 6,4% PDB menjadi 12,5% PDB pada tahun 2045 dengan menciptakan peradaban maritim dan kekuatan maritim yang andal. Ketahanan pangan terus dimantapkan bagi terwujudnya swasembada karbohidrat dan protein. Kesejahteraan petani meningkat dengan produktivitas menjadi 3,9 kali lipat pada tahun 2045. Ketahanan air ditingkatkan bagi peningkatan kualitas hidup manusia dan juga pembangunan. Ketahanan energi diamankan dengan meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan. Komitmen terhadap lingkungan hidup dipertahankan dengan mengurangi emisi karbon sebesar 41% pada tahun 2045. Indonesia juga akan terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040 dan kesenjangan pendapatan berada pada tingkat yang ideal dan aman. Pemerataan daerah juga ditingkatkan dengan mendorong wilayah luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia lebih besar. Peranan KTI meningkat dari 20% pada tahun 2015 menjadi 25% pada tahun 2045. Pemerataan infrastruktur diarahkan untuk menghubungkan seluruh Indonesia secara fisik maupun virtual. Hal ini ditujukan melalui pembangunan kota pelabuhan, aerocity dan bandara perintis, penyelesaian ruas jalan utama di seluruh pulau, dan sistem urban transportasi berbasis rel, serta peningkatan jaringan broadband di seluruh wilayah melalui sistem palaparing. Kehandalan infrastruktur akan menurunkan beban biaya logistik menjadi 8% PDB pada tahun 2045. Selain itu, pembangunan politik terus diarahkan. Hal ini diwujudkan melalui demokrasi substantif. Penguatan reformasi birokrasi dan kelembagaan diarahkan melalui pengarusutamaan reformasi birokrasi di seluruh sektor dan bidang. Pembangunan hukum dan pemberantasan korupsi diarahkan pada terwujudnya masyarakat berbudaya hukum dan masyarakat anti korupsi. Pada tahun 2045, semua hukum warisan kolonial sudah digantikan seluruhnya oleh hukum nasional. Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan peningkatan peran di tingkat regional, OKI, dan PBB. Pertahanan dan keamanan diperkuat untuk mewujudkan ketertiban masyarakat yang inklusif, pertahanan berdaya gentar tinggi, dan keamanan insani. Satukan langkah menuju Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Telah bergabung bersama kita hari ini dua tokoh kebanggaan bangsa Indonesia, Mbak Najwa Shihab dan Kak Ayu Kartika Dewi. Halo Mbak Nana dan Kak Ayu, selamat siang. Kabar adik-adik. Senang sekali bisa bertemu Mbak Najwa Shihab dan Kak Ayu hari ini. Dan berdiskusi mengenai Indonesia Emas 2045 dan peran anak muda dalam menyongsongnya. Suatu kehormatan bagi kami selaku mahasiswa ITB untuk bisa berbincang langsung dengan Mbak dan Kakak hari ini. Oke, sebelum kita mulai berdiskusi, alangkah baiknya kita berkenalan lagi. Tadi kekat sama video ya. Kali ini kita beneran kenalan teman-teman. Pemirsa pasti sudah kenal dengan Mbak Najwa, presenter acara favorit Bangsa Mata Najwa, salah satu pendiri Narasi.tv, Duta Baca Indonesia, tokoh publik anti korupsi, sekaligus tokoh inspirasi kita semua.
kita semua. Mbak Najwa memiliki segudang prestasi teman-teman, mulai dari presenter televisi terfavorit Panasonic Global Awards di 3 tahun, The Influential Women of the Year 2016 dari Elle Magazine, Most Progressive Figure 2015 dari Forbes Magazine, Most Powerful Women 2018 dari Globe Asia, Young Leader 2011 dari The World Economic Forum, dan Most Inspiring Women 2019 dari Globe Asia, dan masih banyak lagi. Sedikit latar belakang, Mbak Nana mendapat gelar S1-nya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan di 2008 menjadi salah satu peraih beasiswa Australian Leadership Awards untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Melbourne University, dan dari sanalah beliau menerima gelar Magister Hukum. Mbak Nana memulai karir sebagai jurnalis di Metro TV dari tahun 2000 hingga menjadi wakil pemimpin redaksi Metro TV hingga tahun 2017. Dari hanya membaca sedikit CV Mbak Nana, sepertinya kita semua dapat merasakan ya semangat berjuangnya Mbak Nana. Walaupun sudah banyak prestasi, Mbak Nana tidak mudah puas. Pasti ada suatu visi yang lebih besar daripada sekadar kemajuan diri ya Mbak Nana. Oke, nah sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Mbak Nana, mari kita sambut tokoh milenial bangsa, teladan anak muda, Kak Ayu Kartika Dewi. Kak Ayu saat ini menjabat sebagai staf khusus Presiden Indonesia dan Direktur di Indika Foundation. Sebelumnya, Kak Ayu pernah bekerja sebagai staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Associate Director di Unit Kerja Presiden pada masa Presiden SBY, dan Consumer Insight Manager di PNG. Kak Ayu pernah menghabiskan 1 tahun mengajar SD di Maluku Utara dan telah mendirikan 4 gerakan sosial, yakni pertama Sabang Merauke, kedua Milenial Islami, ketiga Perempuan Gagal, dan keempat adalah Toleransi.id. Kak Ayu juga pernah mewakili Indonesia pada acara Future Leaders Connect 2017 di Inggris dan terpilih oleh Australia Awards Indonesia untuk mengikuti Women Leadership Program di Melbourne. Saat ini, Kak Ayu sedang menulis 2 buku nih tentang mindfulness dan tentang pengalamannya di luar negeri. Keren banget ya teman-teman. Sudah bisa dirasakan nih polanya kalau orang-orang hebat itu setidaknya 2 narasumber kita yang hari ini adalah yang paling suka berbagi dan memperjuangkan kebaikan orang lain. Kalau Kak Ayu sendiri, apa sih Kak yang menghidupkan semangat sosial Kakak hingga saat ini? Temen saya itu pernah nanya gitu, Ayu tujuan hidup kamu apa? Indonesia Emas 2005. Bisa dilihat mungkin ya ada di layar. Oke, jangan lupa untuk mencantumkan nama, NIM, dan kelompok OSKM kalian ya, biar kita bisa kenalan juga sama kalian. Oke, nah tadi kan kita udah nonton bersama ya video tentang Indonesia Emas 2045. Sebenarnya kalau dari aku sendiri melihat Indonesia Emas 2045 itu tuh sebuah gambaran kemajuan, gambaran momentum yang besar, dan ulang tahun Indonesia yang ke-100 begitu. Nah, kalau menurut Mbak Najwa dan Kak Ayu, kira-kira apa ya yang akan terjadi dengan negara Indonesia di tahun 2045? Mungkin dari perubahan yang potensial atau mungkin dari hal yang lain. Bisa mungkin dimulai dari Mbak Najwa?
penyebaran daerah dan apa namanya tingkat ekonomi yang begitu beragam itu suatu kasih. Bagaimana mungkin ada insight lain? Ya, jadi Indonesia 2045 itu kan sebenarnya angka yang bersejarah gitu ya buat kita, karena 100 tahun nih Indonesia merdeka. Nah, kadang-kadang kita mendengar jargon, wah kita harus mengisi kemerdekaan. Nah, mengisi kemerdekaan tuh kayak gimana gitu. Sebenarnya kan yang berada di tanah yang merdeka ini kan dibangun oleh orang-orang yang berjuang banyak banget sebelum kita gitu, yang bahkan kita mungkin nggak akan pernah kenal namanya, karena pahlawan tanpa tanda jasa gitu, yang meninggal, yang bahkan nggak dikenal, tapi mereka semua yang bangun Indonesia sampai sekarang. Dan tugas kita adalah melanjutkan Indonesia ini yang udah dibangun sedemikian rupa, kemudian gimana caranya kita bisa meneruskan. Nah, jadi kalau tadi Mbak Nana bilang gitu, memang kita anak muda nih, Indonesia tuh pernah di tangannya kita. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar nih ya soal bonus demografi gitu kan, bahwa nanti gitu baik ya itu akan berubah seperti apa. Jadi makanya nanti teman-teman sambil belajar ini manfaatkan beneran ya waktu teman-teman belajar di kampus, salah satu kampus terbaik di Indonesia gitu ya. Manfaatin untuk beneran kenalan sama banyak orang. Manfaatin untuk dapat pengalaman seluas-luasnya. Untuk gagal sebanyak-banyaknya. Karena nanti ketika teman-teman beneran sudah akan melanjutkan, jadi setelah dari ITB kan hopefully ada lagi nih langkahnya mau ngapain lagi, mau kemana lagi gitu. Itu banyak banget yang harus dipelajari. Jadi jangan sampai teman-teman berhenti belajar, begitu udah lulus, udah masuk ITB, udah selesai nih, gitu, nggak belajar lagi gitu. Jangan sampai proses belajar harus jalan terus, dan nanti setelah lulus juga harus jalan terus gitu. Jadi semoga teman-teman menikmati aja nih proses berjalannya, dan ini adalah langkah pertama nih. Senang banget pengennya dibuat dengan menyenangkan seperti ini gitu ya. Semoga teman-teman belajar banyak banget, dan yang juga penting adalah memastikan ketika teman-teman nanti memulai kuliah itu memulai dengan mindset yang tepat gitu. Tepat itu kayak gimana? Tepat itu adalah ketika kita datang dengan mindset kita pengen belajar, kita nggak tahu, kita siap bertanya, kita siap gagal.
Jadi teman-teman jangan sampai ngerasain, apalagi ya kalau misalnya saya dulu lahir besar di Kalimantan gitu, saya jadi ngerasain sebagai anak daerah gitu yang tinggal kemudian tiba-tiba masuk ke Surabaya terus sekarang pindah ke Jakarta, ngerasain wah teman-teman kayak keren-keren banget gitu kan, bahasa Inggrisnya udah kayak gimana, lulusan dari mana, saya bukan anaknya siapa-siapa gitu, itu nanti akan ngerasa rasanya minder, and that's okay. And that's okay. Karena sepanjang waktu dalam hidup itu nanti akan pasti ngerasain begitu banyak keminderan-keminderan yang lain, dan that's okay. Jadi teman-teman dinikmatin gitu ya prosesnya, belajarnya selama di area. Oke, keren banget Kak Ayu, makasih ya. Dua hal nih yang paling menarik dari jawabannya Mbak Nana dan juga Kak Ayu. Pertama, Indonesia di 2045 terserah kita. Wah, besar banget ya tanggung jawab dan kekuatan kita, teman-teman. Gak boleh sembarangan nih dipakainya. Terus yang kedua, tips dari Kak Ayu nih, gak boleh minder masuk kuliah. Maksudnya minder gak apa-apa gitu. Maksudnya ya jangan merasa bersalah kalau minder. Dan itu suatu hal yang aku personally bisa relate sekali sih Kak. Jadi ya teman-teman diingat-ingat aja, pokoknya kita itu semuanya beda dan semuanya merasakan hal yang sama. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lah buat minder. Nah, aku nih waktu kemarin sempat nonton dulu YouTube tentang Kak Ayu, Mbak Nana, dan Indonesia Emas 2045. Dan aku menemukan ini menarik banget. Jadi dari satu video di narasi.tv, ada Mbak Nana menceritakan tentang 3 hal utama yang harus kita concern lah tentang Indonesia Emas 2045. Yang pertama itu anti korupsi, yang kedua itu toleransi, dan yang ketiga partisipasi. Nah, aku juga nonton videonya Kak Ayu, ternyata banyak kesamaan karena Kak Ayu juga mengembangkan Sabang Merauke yang 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Itu sangat-sangat indah. Aku pas nonton itu kayak beneran shivers gitu ya. Karena Kak Ayu sendiri ngomong kalau toleransi itu pengalaman, bukan pemahaman gitu. Dan menurut aku hal ini perlu banget ya dibahas, karena ITB sendiri kita datang dari mana aja, dari keluarga yang berbeda-beda juga gitu. Tapi dalam relasinya dengan Indonesia Emas, mungkin karena kita punya 4 pilar nih pembangunan dari Indonesia Emas 2045. Yang pertama itu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua itu pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga itu pemerataan pembangunan. Dan yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Boleh cerita nggak nih Mbak Nana sama Kak Ayu, gimana sih dalam selama ini mungkin menjadi anak muda, menjadi advocate kebaikan masyarakat gitu ya secara luas, apalagi Mbak Nana itu seorang duta baca, terus tokoh anti korupsi, gimana sih, boleh berbagi nggak sama teman-teman? Yang tadi yang bilang dan yang juga tadi bilang, dari sekian banyak isu, kalau memang pilih karena isu yang paling penting, saya merasa 3 tantangan besar kita sebagai bangsa. Soal korupsi, soal toleransi, soal partisipasi. Tadi juga itu sudah yang ada di narasi TV. Kenapa korupsi? Karena ini adalah sesuatu yang sampai sekarang atau bagaimana orang berbeda dengan katakanlah
caranya kita terus peduli pada isu-isu yang penting dan besar di negeri ini seperti isu korupsi. Jangan pernah merasa itu hal yang biasa dan jangan pernah merasa itu bukan tugas saya. Itu yang pertama. Toleransi itu sesuatu menurut saya kan hal sekali dan tapi kemudian kita jadi yang menemukan apa kita bisa khas sebagai bakat karena keadaannya dari tradisi orang keluarga dan salah satunya yang kita sebagai bakat adalah bagaimana menjadikan punya efek yang kolektif ya, daripada kita salahin orang lain, mestinya dari kita sendiri kita mestinya ada sense kalau misalnya kita tuh responsible buat ini dan kita harus advocate ini dan bergabunglah bersama orang-orang yang memang memiliki visi yang sama gitu ya. Kalau dari pengalaman Mbak Nana, gimana sih Mbak memulai hal ini gitu? Gimana sih caranya kita mencari teman-teman yang mungkin sevisi, gimana kita mengadvocate sesuatu yang baik gitu? Mencari kawan yang sevisi atau justru mencari kawan yang berbeda perspektif nih bisa memperkaya pasangan dan untuk adik-adik yang semester awal itu semester awal waktu yang sempurna untuk membesar kawanan yang beragam. Jadi pesanku untuk adik-adik jangan cuma temenan sama mahasiswa baru yang sama satu SMA atau yang sama asal daerahnya atau yang ada kedekatan-kedekatan yang familiar. Justru di awal semester ini kesempatan untuk bisa kenalan dengan orang terbuka. Nah, biasanya kita juga jadi jauh lebih terbuka karena ada kehausan mencari teman. Jadi yang pertama perlebar kesempatan untuk yang berbeda penting sekali untuk tahu perspektif yang lain yang tentu masih tidak pernah dibayangkan. Ya, tahu sekarang seperti orang. Jadi tantangannya lebih menarik menurutku dibandingkan dengan maaf. Ujung dari Sabang sampai Merauke sampai luar negeri. Jadi sekali lagi manfaatkan platform teknologi untuk mencari untuk memperluas jejaring, karena itu juga salah satu tujuannya kita kuliah tuh. Kuliah kan bukan hanya untuk nyari ilmu ya ilmu penting ya, IPK penting, tapi juga penting adalah kesempatan untuk memperluas perkawanan atau jejaring networking. Itu yang pertama. Terus teknologi juga memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal secara bersama-sama. Apapun minat kalian, apapun keinginan kalian, teknologi bisa menjadi jalan atau cara
sekali lagi bukan goalnya ya, bukan tujuannya. Tujuannya harus kalian rumuskan sendiri. Misalnya tujuannya mau membangun pergerakan, mau menggugah semangat untuk melakukan sesuatu. Bisa pakai platform katakanlah change.org untuk buat isi, atau mau melakukan atau mau mengumpulkan dana untuk membangun sesuatu atau membantu orang, bisa pakai kita bisa misalnya. Ingin punya proyek bersama, ingin mengumpulkan atau menghimpun tenaga dari kanan dan kiri, bisa pakai crowdfunding. Ingin belajar jadi wirausaha, ada misalnya marketplace, sosial media bisa digunakan untuk promosi, ingin menunjukkan karya, menggunakan YouTube untuk memanggungkan diri dan memanggungkan bakat, itu juga sesuatu yang sangat bisa dilakukan. Jadi sekali lagi, teknologi harus digunakan untuk memberdayakan kita dan ide-ide kita, dan hati-hati jangan sampai kita terperdaya oleh teknologi, karena sekali lagi caranya bisa beragam, tujuannya itu yang harus awal. Dan saya selalu bilang untuk mahasiswa, dari siswa, tujuan kalian harus lebih besar dari hanya sekedar lulus jadi sarjana, adik-adik. Tujuannya harus lebih besar dari sekedar bekerja enak atau bekerja di luar negeri atau nyambung beasiswa dan kemudian hidupnya selesai. Kalian anak-anak muda istimewa yang harus juga punya tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Itu yang namanya berperan besar ketika kita memperjuangkan sesuatu di luar diri, tapi juga memperjuangkan untuk orang lain. Dan saya percaya anak istimewa pilihan, adik-adik ITB ini juga orang-orang yang selalu akan memikirkan apa dampak yang bisa kita berikan ke orang lain, karena tanggung jawab itu tentunya ada pada tiap diri kalian. Ngomongin Indonesia Emas 2045, sebenarnya kita lebih melihat kita ya sebagai orang. Kita sebagai apa sih tujuan kita? Apa sih purpose of life-nya kita? Ada yang Kak Nana bilang tadi, mestinya kita nggak ngelihat apa ya, cuma sekedar lulus, cari kapital dan segala macam gitu ya. Yang penting kita ada purpose-nya mau ngapain gitu. Nah, untuk itu aku juga mau ngobrol sama Kak Ayu nih. Tadi kan karena Mbak Nana sempat ngobrolin tentang bagaimana Indonesia itu bisa menjadi rumah bersama. Dan dalam menyongsong 2045 kira-kira teman-teman anak muda bisa gimana ya Kak? Jadi ini teman-teman ya, nanti ketika udah masuk ke kuliah, usia segini itu biasanya rentan dengan katanya mengalami yang namanya quarter life crisis gitu. Wah, temanku IPK gitu, wah temanku udah punya pacar sementara aku jomblo abadi, wah temanku udah dapat internship di sini, wah temanku udah ada ini, udah ikut organisasi ini dan seterusnya gitu. Jadi banyak banget kekhawatiran karena merasa diri kita sendiri tidak cukup, merasa diri sendiri tidak enough gitu. Nah, ini teman-teman, satu hal kalau misalnya soal quarter life crisis ya, saya tuh nggak percaya sebenarnya sama quarter life crisis, karena saya percaya kalau life crisis itu bakal terjadi di setiap fase kehidupan gitu. Nanti kalau misalnya setelah quarter life crisis masih bakalan ada krisis lagi di umur-umur yang lain gitu. Dan makin lama tuh akan makin gede biasanya, karena kehidupan kita pasti akan semakin pelik. Nah, jadi teman-teman yang perlu disiapkan nih ya, teman mahasiswa, statusnya masih pelajar, teman-teman masih punya kesempatan yang sangat luas untuk belajar seluas-luasnya gitu. Jadi belajarlah ilmu yang ada di kelas, dan jangan lupa untuk belajar ilmu yang ada di luar kelas. Kalau katanya Ki Hajar Dewantara kan, jadikanlah semua orang sebagai guru dan semua tempat sebagai sekolah gitu. Jangan sampai teman-teman cuma belajar dari dosen doang, jangan sampai cuma belajar dari buku-buku yang dikasih sama dosennya aja. Internet, ini kan teman-teman beruntung banget ya, ini kita adalah sekian sedikit dari orang-orang yang punya akses internet yang lumayan oke gitu. Nah, internet itu adalah universitas tanpa batas. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus-menerus mengupgrade diri sendiri. Jadi kalau biasanya kan kita, ini anak-anak yang masuk ITB ini kan biasanya anak-anak ambi nih ya katanya ya, biasanya gitu, wah anak ITB nih pasti punya stereotip yang kayak gini gitu. Dan biasanya orang-orang kayak kita itu tuh punya to-do list panjang banget gitu. Nah, teman-teman jangan lupa untuk punya to-learn list. Jadi selain punya to-do list, hal-hal yang mau dilakukan dalam tahun ini, dalam bulan ini, dalam minggu ini gitu, dalam hari ini, jangan lupa untuk punya juga namanya to-learn list. Hal-hal apa aja yang mau dipelajari. Kenapa? Kalau enggak, kita nanti akan lupa, kita akan sibuk, tapi kita belum tentu akan berkembang. Dan ini bisa bahaya banget nih.
Karena ini kayak misalnya yang sekarang ikutan nonton di YouTube aja udah sampai hampir 4.000-an gitu. Dan nanti ketika kalian udah lulus, itu akan berkompetisi nggak cuma sama 4.000 orang ini aja gitu kan. Nanti kalau misalnya entah kalian mau punya usaha atau mau bekerja, namanya lintas jurusan, pekerjaan lintas jurusan, itu tuh udah biasa banget. Jadi teman-teman akan berkompetisi dengan nggak cuma anak-anak ITB doang, tapi anak-anak dari kampus lain dan dari negara lain. Dan nggak cuma berkompetisi sama anak-anak yang sepantaran, seusia ya gitu, tapi berkompetisi dengan anak-anak yang lebih tua dan anak-anak yang akan lebih muda juga gitu, karena pasti akan ada. Jadi teman-teman pastikan kita terus-menerus mengupgrade diri. Jadi jangan cuma punya to-do list, tapi juga punya to-learn list. Nah, jadi kayak misalnya yang tadi di video di awal itu adalah gambaran yang menurut saya bagus banget gitu ya, untuk kita bisa membayangkan sebenarnya kira-kira Indonesia di masa depan, bukan di masa sekarang nih, Indonesia akan di masa depan yang 10, 20, 30 tahun lagi, itu bakal kayak gimana. Dan kalau misalnya teman-teman ingin ikut merancang Indonesia di masa depan, kita itu tuh harus berkontribusi dengan cara apa? Oh, misalnya di masa depan Indonesia kayaknya bakal menjadi seperti ini. Sehingga kalau misalnya saya mau membantu Indonesia 10, 20, 30 tahun lagi, maka saya harus belajar ABC. Nah, jadi itu yang harus juga mulai dipikirin dari sekarang. Jadi yang pertama, satu itu ya, to learn list gitu. Jangan lupa untuk punya to learn list. Kemudian teman-teman, yang juga kadang-kadang kita lupa gitu ya, kalau kita fokus banget ke self development, itu kadang-kadang kita lupa pada self love gitu. Kemudian kita jadi gampang sekali untuk beat ourselves up, untuk menghakimi diri sendiri kalau misalnya kita salah, kalau misalnya kita gagal, kalau misalnya kita melakukan kesalahan sedikit kemudian kita ngomelin diri sendiri, dasar bego banget gitu. Kalau misalnya kita gagal, tuh kan emang dasar nggak bakal mampu deh lu gitu. Itu kita ngomelin diri kita sendiri. Dan itu adalah omongan-omongan yang secara nggak sadar itu pasti masuk tuh ke dalam otak kita gitu. Dan gimana caranya kita bisa bahagia kalau ada orang, diri kita sendiri, yang ngomelin kita dan terus-menerus ngata-ngatain kita all the time. Jadi teman-teman, ketika kita bilang self-development, itu juga harus go hand in hand sama self-love. Jadi jangan sampai teman-teman merasa dirinya tidak cukup. Kenapa ini penting teman-teman? Karena persaingan pasti akan semakin ketat. Sosial media itu membuat kita jadi membandingkan diri kita dengan orang-orang yang jauh lebih keren, jauh lebih duluan, jauh lebih sukses, jauh lebih apapun daripada kita. Kalau dulu waktu belum ada sosial media kan paling kita ngebandinginnya sama teman sebelah, sama anak kelas sebelah, sama anak kampung sebelah gitu. Ini sekarang kita ngebandinginnya sama orang-orang dari seluruh belahan dunia yang levelnya jauh lebih beda daripada kita. Jadi kalau misalnya kita tidak siap dengan seperti itu, kita akan ngerasa kemudian, ya udahlah bodo amat, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi jangan sampai teman-teman berada dalam fase seperti itu, di mana kayak udahlah nggak usah ngapa-ngapain gitu. Jadi harus punya balance nih, di mana kita terus-menerus berkembang, terus-menerus bertumbuh, terus-menerus belajar, tapi juga terus-menerus belajar untuk mencintai diri sendiri. Jangan sampai kita ada menjadi orang yang paling galak dan paling jahat sama diri kita sendiri. banget ya. Kalau misalnya kita ngomongin Indonesia Emas 2045, saya benar tadi berarti kita bisa simpulkan dari dua narasumber kita, gak usah jauh-jauh teman-teman, untuk ngelihat kita harus ngapain di masa depan, harus jadi apa gitu ya. Tapi kita harus lihat dulu nih diri sendiri kita harus paham dengan diri kita sendiri, dan gimana pada akhirnya nih ya, tadi kata Ayu tuh kita harus program mentalitas kita biar positif, dan yang mentalitas ini tuh bisa jadi asa, dan nanti asa inilah yang menjadikan action ke depannya kita bakal give back to our community kayak gimana seperti itu ya. Keren banget. Oke, lanjut. Nah, mungkin kalau aku kan udah pernah dengar juga nih Sabang Merauke, keren banget ya, kayak teman-teman kita yang terpilih untuk ditempatkan kepada keluarga yang berbeda dari mereka gitu ya, dan kemudian mereka kembali lagi ke rumah mereka gitu. Nah, aku boleh nggak Kak request buat Kakak ceritain dikit deh, Sabang Merauke tuh impact-nya gimana sih? Ya, boleh banget. Terima kasih Angel. Jadi kalau saya mundur sedikit gitu ya, Sabang Merauke itu sebenarnya dibentuk karena
terinspirasi dari kemarahan gitu. Jadi ini ingat kalau pertanyaan saya yang di awal tadi gitu, apa yang kamu cintai atau apa yang bikin saya marah? Nah ini yang saya bikin saya marah nih. Jadi Sabang Merauke itu adalah produk kemarahan nih. Jadi waktu itu ketika saya jadi guru SD di Maluku Utara, jadi waktu itu saya udah lama tinggal di Singapura gitu ya, terus saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia, pengen jadi guru SD iseng. Beneran iseng, saya pengen nyobain deh jadi guru SD. Kalau saya suka saya bakal lanjutin, kalau enggak ya I will go back to corporate. Jadi waktu itu beneran nggak ada beban. Kemudian pulang ke Indonesia dan pengen jadi guru SD, dan kemudian waktu itu secara nggak sengaja saya ditempatkan di Maluku Utara. Jadi Maluku Utara itu adalah desa yang Maluku Utara itu adalah provinsi gitu ya. Saya ditempatkan di desa Papaloang. Itu tuh desa yang 100% penduduknya adalah orang Islam. Dan ternyata tuh tidak selalu begitu gitu. Jadi dulunya tuh campur-campur. Dan ternyata setelah kerusuhan Ambon, jadi kerusuhan Ambon itu tahun 98-99, di mana di sekitar Maluku tuh ada kayak 3.000-an orang yang meninggal gitu ketika ada kerusuhan ini, itu banyak desa tuh jadi disekat-sekat. Oh ini desanya orang Islam, ini desanya orang Kristen gitu. Tujuannya supaya nggak terjadi gesekan. Tapi yang terjadi implikasinya adalah karena desanya disekat-sekat gitu tuh banyak anak-anak yang tumbuh tidak kenal sama orang-orang yang berbeda. Jadi murid-murid saya yang di desa Islam ini nggak pernah kenal sama orang-orang yang di desa sebelah. Ada desanya orang Kristen gitu di sebelah. Jadi waktu itu yang beneran bikin saya kaget dan tergerak adalah ketika ada kerusuhan di Ambon. Jadi waktu itu ada isu kerusuhan di Ambon. Waktu itu bukan kerusuhan benar, ada isu kerusuhan di Ambon. Terus anak-anak murid-murid saya tuh lari-lari ke rumah dan nyamperin, terus bilang gitu, ibu ayo kita harus hati-hati ibu, kita harus hati-hati karena kerusuhan sudah dekat. Terus mereka bilang, terus kan saya nanya kan, emang kerusuhannya sudah di mana? Kerusuhan sudah dekat ibu, sudah di Ambon. Terus saya bilang, nah Ambon itu jauh banget dari sini. Jadi Ambon itu kan provinsi Maluku, saya di Maluku Utara. Ambon itu jauh banget nak dari sini. Kalau dari Ambon mau ke sini naik kapal itu 2 hari, jauh banget. Terus habis itu anak-anak bilang, oh kalau gitu ibu, kalau naik kapal lama nanti kerusuhannya datang naik pesawat ibu. Ini kan artinya anak-anak bahkan nggak paham gitu ya apa artinya kerusuhan. Habis itu mereka bilang, jadi waktu itu saya agak kesel tapi agak mau ketawa, agak kagum juga, wah ini berarti critical thinkingnya jalan gitu ya, kalau naik kapal lama naik pesawat bisa lebih cepat. Kemudian waktu itu ada anak yang bilang kayak gini, ini saya nggak akan pernah lupa, dia bilang, Ibu Ayu kita harus hati-hati deh orang Kristen, karena orang Kristen bisa bakar-bakar kita pe rumah. Jadi Ibu Ayu kita harus hati-hati sama orang Kristen karena orang Kristen bisa bakar-bakar rumah kita. Dan waktu saya berpikir, wah ini serem banget ya, ini anak-anak SD, ini waktu itu murid-murid saya kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD gitu, mereka nggak pernah ketemu orang Kristen seumur hidupnya, tapi bisa punya begitu banyak kebencian, ketakutan sama orang Kristen. Dan saya yakin banget, itu anak-anak di desa sebelah juga pasti berpikiran seperti itu terhadap orang Islam gitu. Jadi bayangin betapa seremnya kalau misalnya mereka tumbuh besar dengan mindset yang kayak gini gitu, mereka selalu berpikir bahwa orang yang agamanya berbeda itu adalah orang yang jahat, kan serem banget. Nah jadi waktu itu makanya saya berpikir harus ada cara, gimana caranya mengubah mindset ini. Dan kemudian saya jadi ingat karena dulu saya pernah ikut pertukaran pelajar. Saya pernah ikut pertukaran pelajar ke Singapura. Dan di situ saya jadi belajar, oh ini rasanya jadi minoritas. Oh ini rasanya jadi nggak bisa bicara pakai bahasa Indonesia karena semua orang ngomongnya pakai bahasa Inggris. Oh ini caranya ini rasanya jauh dari rumah. Oh ini rasanya begini. Jadi kayak berasa menjadi minoritas itu ternyata membuat saya menjadi lebih toleran. Ketemu dengan orang-orang yang berbeda itu ternyata membuat pikiran saya berubah, membuat mata hati saya terbuka dan jadi tahu, oh ternyata orang yang berbeda itu belum tentu salah, orang yang berbeda belum tentu jahat, orang yang berbeda belum tentu lebih jelek daripada kita gitu. Jadi makanya, wah kenapa enggak? Akhirnya waktu itu saya dan beberapa teman kita bikin deh pertukaran pelajar. Kita bikin pertukaran pelajar di Indonesia. Jadi makanya Sabang Merauke itu sebenarnya adalah program pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. Nah prinsipnya Sabang Merauke adalah karena toleransi tidak bisa hanya diajarkan, toleransi harus dialami dan dirasakan. Nah ini teman-teman ITB gitu ya, teman-teman ini kan sebenarnya sedang berada, ini kayak teman-teman akan mengalami proses pertukaran pelajar Sabang Merauke selama 4 tahun, moga-moga 4 tahun ya, jangan sampai 5, jangan sampai 6, jangan sampai 6, jangan sampai 7 gitu ya, semoga cuma 4 tahun gitu. Nah, jadi teman-teman akan ketemu dengan banyak orang yang berbeda. Ini yang kayak dibilang sama Mbak Nana tadi gitu, jangan sampai teman-teman cuman ngobrol, ketemu, sekosan sama orang-orang yang bahasanya sama orang-orang yang agamanya sama orang-orang yang SMA-nya sama, sayang banget. Karena buat saya ya, proses sekolah, proses kuliah, ilmu itu sekarang bisa didapatkan dimanapun.
Saya yakin banget nih, dari ilmu yang teman-teman bisa dapatkan nanti di ruang kelas, itu juga pasti, beberapa juga udah ada tuh di internet. Pasti udah ada. Satu yang tidak akan tergantikan adalah proses pendewasaan diri. Nah, proses pendewasaan diri itu nggak bisa enggak didapatkan dari interaksi sesama manusia. Jadi manfaatkan proses belajar itu untuk belajar human interaction. Kerasa banget kok nanti ketika misalnya teman-teman udah bekerja gitu ya, kerasa banget orang-orang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu dengan orang-orang yang belum pernah dan baru pertama kali berorganisasi setelah lulus. Itu kerasa banget. Jadi teman-teman dimanfaatkan nih masa kuliahnya seseru-serunya. Jangan belajar doang. Bisa gitu ya, membridging orang-orang ini yang berbeda background. Terus buat aku sendiri nih, kolaborasi itu gak cuman sekedar orang-orang berkumpul di satu tempat, oke kita setuju bikin ini, kayaknya gak bisa kayak gitu ya. Pasti ada pemahaman lah ya, pemahaman yang lebih dalam terhadap value daripada kolaborasi itu sendiri. Kalau dari Mbak Nana bagaimana? Angel tadi kayaknya sempat hang deh, aku nggak dengar suara kamu, baru mulai belakangan ini aja aku dengarnya. Aku nggak tahu, Ayu bisa denger aku nggak Ayu? Sekarang bisa. Bisa ya? Tadi tuh sempat kayak agak ngeblank gitu. Ini masih dilihat atau kita ngomong aja? Udah ini ya, tadi sempat kayaknya kendala teknis deh. Angel, jadi pertanyaannya apa Angel? Aku kedengeran belum ya? Udah kedengeran walaupun kurang jelas. Gimana Kak? Oke, makasih Kak dan Mbak. Maaf ya teman-teman, ada sedikit kendala teknis. Jadi aku ulang aja ya pertanyaannya. Jadi tadi kan kita udah sempat ngomong nih, kalau misalnya toleransi itu sangat-sangat penting dalam membentuk suatu lingkungan yang suportif dan konstruktif ya buat kita berkembang gitu. Tapi tadi juga kan kita sempat ngobrolin tentang kolaborasi ya. Dan aku jadi berpikir kayak ternyata kolaborasi itu nggak cukup nih segelintir orang berkumpul setuju. Ya udah kita bikin ini kita jalan. Kayaknya nggak bisa kayak gitu. Dan toleransi itu kayaknya dasar daripada suatu kolaborasi untuk terjadi gitu. Nah, aku mau nanya Mbak Nana tuh, kan Mbak Nana tuh sering banget ya ketemu banyak orang, kolaborasi sama banyak orang dari berbagai background yang berbeda, visi yang berbeda, belief yang berbeda gitu ya. Gimana sih Mbak Nana itu bisa menjadi bridge gitu ya untuk orang-orang ini, dan juga apalagi kalau misalnya relasinya dengan ITB, sekarang kan kita jurusannya banyak banget gitu, begitu backgroundnya beda-beda. Gimana ya biar ada nggak dari Mbak Nana tips gitu ya buat kita, gimana dia bisa kolaborasi dengan lebih baik dan lebih efektif gitu. Aku tadi seneng banget dengar ceritanya Ayu. Aku udah pernah dengar cerita ini dan pernah diangkat di Mata Najwa, karena aku percaya si gerakan Sabang Merokok itu salah satu gerakan yang insya Allah mudah-mudahan bisa terus tambah gede ya Ayu, karena itu gerakan real di gerakan. Terima kasih. Dan ketika tadi Ayu cerita punya ide Sabang Merauke karena pernah mengalami jadi pertukaran pelajar, aku tuh bisa relate banget karena aku juga dulu waktu SMA umur 16 tahun juga ikut tuh pertukaran pelajar 1 tahun tinggal di Amerika. Aku satu-satunya muslim di sana, dan betul kata Ayu, kita tuh belajar jadi minoritas tuh itu sesuatu yang nggak akan bisa nggak akan bisa dibeli. Belajar bagaimana caranya jadi berbeda, itu benar banget yang kata Ayu. Aku inget banget tuh dulu aku satu-satunya muslim, aku tinggal dan hidup di keluarga penganut Katolik yang sangat taat, tapi ibuku waktu itu ibu angkat atau host mampu tuh selama bulan puasa tiap malam bangun nyiapin sahur untuk aku. Dan ketika Lebaran nganterin naik mobil 3 jam supaya aku bisa datang ke masjid terdekat dan kumpul sama keluarga muslim supaya bisa ngerayain Lebaran. Dan itu memang
betul-betul pengalaman hidup itu tuh yang betul-betul jadi berharga sekali seperti yang tadi Ayu bilang. Dan aku setuju banget, kampus ITB melting pot, tempat segala macam orang akan berkumpul, segala macam mahasiswa dengan berbagai latar belakang, itu jangan disia-siakan. Ini kesempatan untuk betul-betul bisa kenal, bukan hanya kenal orang lain, tapi kenal diri sendiri loh. Aku merasa selama aku waktu itu jadi orang sendiri begitu ya, berbeda, itu kesempatan untuk reflektif, kesempatan untuk bisa tahu apa sih kekurangan, apa kelebihan, bagaimana rasanya kita harus berusaha keras untuk cari teman, bagaimana rasanya kita ditolak, bagaimana rasanya kita harus keluar dari comfort zone untuk ngomong dengan bahasa Inggris terpatah-patah ketika itu, untuk presentasi tentang Indonesia, tentang Islam, umur 16 tahun, tapi sudah dihadapkan pada situasi-situasi seperti itu. Dan sekali lagi itu situasi yang sebetulnya sekarang juga bisa kalian dapatkan di ITB. Itu kuliah itu kan seperti membeli situasi. Jadi jangan sampai situasinya itu tidak diisi hanya jadi dekorasi, tapi nggak diisi dengan aksi-aksi yang akan bisa membuat kalian menjadi orang yang punya nilai lebih begitu. Dan kalau tadi dibilang apa sih kuncinya kolaborasi, menurutku penting kita punya kemampuan mendengar sih adik-adik, kemampuan untuk bisa berempati, kemampuan untuk bisa melihat bagaimana posisi orang lain jika kita berada pada dirinya. Jadi empati itu bagaimana kita bisa menempatkan diri kita pada sepatu orang lain. Dan aku merasa ya itu tuh salah satu kemampuan yang luar biasa penting dimiliki terutama oleh pemimpin juga. Jadi pengalamanku selama ini, aku sekarang entrepreneur, aku mengelola narasi perusahaan digital media, aku salah satu co-founder. Tapi sebelumnya aku jurnalis 17 tahun, banyak liputan politik dan hukum, banyak wawancara pejabat publik, banyak wawancara orang-orang dari beragam latar belakang, dari mulai wawancara kepala negara, sampai wawancara narapidana, dari mulai wawancara teroris, sampai wawancara pahlawan. Jadi aku tuh merasa beruntung karena seringkali bertemu dan berbincang dengan orang-orang yang menurutku luar biasa, atau orang-orang biasa tapi punya perspektif yang luar biasa. Dan aku berusaha mencari apa sih benang merahnya, apa sih yang membedakan orang-orang yang begitu dicintai dan orang-orang yang sampai sekarang aku mungkin nggak inget siapa namanya padahal berbincang 1 jam full gitu. Yang membedakan mereka yang pertama tuh utamanya itu mereka selalu punya kemampuan untuk mau mendengarkan orang lain. Mereka punya kemampuan untuk mencari common ground, persamaan. Jadi kalau ada masalah tuh yang dicari apa sih yang bisa menyelesaikan masalah dan apa sesuatu yang bisa menyatukan. Dan menurutku ini luar biasa penting karena kita sekarang hidup di dunia yang sangat mudah menjadi lahan kesalahpahaman. Sekarang tuh kalau kita berada di situasi yang mudah sekali orang tersinggung, ngerasa nggak sih? Apakah di dunia maya atau di dunia nyata? Gampang banget orang kemudian salah paham, gampang banget kemudian orang betul-betul mengutarakan apa yang ada di otaknya tanpa berusaha memahami sebetulnya pandangan orang lain seperti apa sih. Jadi kemampuan untuk bisa berempati, bisa relate, berusaha melihat dari perspektif yang berbeda, menempatkan diri kita pada situasi orang lain sehingga kita akan berusaha terus mencari persamaan. Itu kemampuan yang menurutku luar biasa penting di tengah dunia yang terus bergerak dan berubah seperti ini gitu. Tadi kan Ayu bilang, jangan melihat apa yang hanya bisa dilakukan sekarang gitu. Dan aku setuju banget, mengumpulkan list to do itu penting adik-adik, list to do dan list to learn. Jadi aku mau ngasih tantangan ke adik-adik ini, dari tantangan dari Ayu dan aku, bikin CV deh. CV di 2045, waktu kalian umur 40, kira-kira CV kalian akan seperti apa ya? Kira-kira kalian akan jadi orang seperti apa, di dunia yang seperti apa, dan negeri yang seperti apa? Kira-kira pada saat itu kalian sudah punya skill seperti apa, kalian sudah kemana saja, kalian sudah melakukan apa saja, dan jadikan CV imaginary 20 tahun mendatang itu sebagai patokan, sebagai tolok ukur apa yang ingin kalian lakukan. Karena sekali lagi, sebetulnya yang penting itu bukan skill teknisnya, karena percayalah teknologi itu berubah sedemikian cepat. Baru aja keluar iPhone segini, sedetik tuh, setengah jam kemudian akan keluar yang baru tuh. Teknologi itu cepet banget. Jadi yang diperlukan adik-adik sekarang bukan kemampuan teknisnya, tapi justru ketahanan untuk terus-menerus mau belajar hal yang baru. Terus-menerus nggak capek, punya daya tahan untuk oke, ini ada yang baru nih, gue akan mau pelajarin.
Karena sekali lagi kuncinya di situ untuk bisa terus survive, kuncinya untuk bisa terus beradaptasi adalah punya mindset yang mau terus-menerus mau belajar. Dan sekali lagi penting tuh untuk memupuk mindset itu, dan penting untuk belajar itu juga dari sesama kawan. Aku setuju banget yang tadi Ayu bilang, jadi jangan hanya kuliah itu jangan hanya disempitkan semata perkuliahan adik-adik, jangan semata belajar di kelas gitu. Dan terutama belajar dari sesama teman, belajar dari sesama mahasiswa, dari sesama maba gitu. Penting tuh untuk mulai menjalin relasi, membuat diri kita mau tertarik pada orang lain, dan itu semua memang salah satunya bisa didapat kalau rajin organisasi. Jadi kembali ke pertanyaan awal, bagaimana caranya membangun kolaborasi, mindsetnya dulu, selalu mau mendengar orang lain, dan selalu mau berusaha mencari kesamaan dan bukannya malah fokus pada perbedaan. Itu fondasi penting untuk bisa berkolaborasi dalam situasi apapun. Oke. Kayaknya ini udah banyak pertanyaan nih di slide yang aku lihat ya. Dan menurut aku tadi udah banyak nih yang bisa disimpulin teman-teman, mulai dari strategi nih, gimana sih kita bisa mendukung pemenuhan Indonesia 2045. Itu pertama kita harus mulai dari diri sendiri, mulai mengenai diri sendiri, bikin mindset yang tadi kata Mbak Nana itu harus growth mindset ya, kalau kata orang itu kayak harus daya tahan yang kuat, mau belajar, nggak cuman kerjain doang, achieve tapi nggak belajar apa-apa kayak gitu. Terus kita juga belajar tentang empati. Nah ini menarik sekali sih, empati itu kan apa ya, luas sekali ya sebenarnya spektrumnya. Tapi dengan Mbak Nana udah menyebutkan gitu tentang empati, mungkin nanti teman-teman bisa tanyain juga sebenarnya empati itu apa sih yang benernya gitu, dan apa sih yang menyebabkan empati itu bisa ada. Nah, ya udah kita lanjut aja ya ke Q&A karena banyak banget nih pertanyaannya teman-teman, semangat banget. Oke. Pertanyaan yang pertama nih, ada 54 vote nih buat pertanyaan ini. Dari Vito Christian Samudra dari Stay. Aku nggak usah bacain layaninnya. Katanya, teknologi membuat informasi tersebar cepat. Kita suka untuk mengikuti tren. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, bagaimana cara kita menciptakan tren yang mendunia? Boleh silakan Mbak Nana atau Kak Ayu nih yang mau jawab duluan. Menurutku untuk menciptakan karya, yang pertama itu harus dilihat berangkat dari apa yang dibutuhkan masyarakat, berangkat dari apa yang akan menjadi solusi dari kehidupan sehari-hari. Kalau diperhatikan ya, teknologi yang berdaya guna, teknologi yang sekarang kita pakai tuh, yang selalu aplikasinya misalnya dapat rating tinggi, atau yang selalu kita kita pergunakan gitu ya. Itu berangkat pertama dari kebutuhan real yang ada di publik. Seperti misalnya transportasi online, apakah Gojek atau Grab. Gojek itu kan berangkat dari waktu itu, waduh gimana caranya kita bisa transportasinya bisa mudah karena macet luar biasa. Bagaimana caranya kita bisa mengirim barang, bagaimana caranya kita mau makanan bisa dipesan datang ke tempat kita. Jadi berangkat dari apa problem yang ada di masyarakat, berusaha mencari solusinya, dan menciptakan inovasi lewat teknologi atau lewat apapun untuk menjawab permasalahan itu. Jadi kalau mau teknologi tepat guna, berangkat dari itu apa yang dibutuhkan dan cari solusi untuk menyelesaikan itu, dan gunakan teknologi untuk memaksimalkannya. Jadi itu sih menurut saya, makanya penting untuk mengasah kepekaan adik-adik, penting untuk selalu mengasah intuisi, penting untuk cari tahu apa yang terjadi di luar tembok kampus. Jangan sampai kampus itu malah jadi tembok yang memenjarakan kamu. Harus sering keluar ke publik, ke masyarakat, ikut organisasi, gabung komunitas, mendengar, membaca, ikro, adik-adik ikro. Membaca itu akan membuat kamu menjadi orang yang bukan orang klasteri, punya keluasan hati, punya imajinasi. Lewat cara-cara itu kamu akan mengasah intuisi, akan mengasah perasaan, dan akan mengasah bagaimana kamu bisa mendengarkan orang, tahu apa kebutuhan publik, dan kemudian berusaha menjawab kebutuhan itu dengan menciptakan medium atau platform menggunakan teknologi, dan itulah yang akan menjadi tepat guna. Berangkat dari itu. Baik, Mbak Nana. Itu berarti kita ngomongin tentang empati juga ya, bagaimana kita mengasah empati itu dengan
tadi mendengarkan orang lain, lebih peka, lebih terbuka lah ya terhadap apa yang sebenarnya terjadi di luar kita gitu, nggak cuma yang ya kita fokus-fokus yang kita kerjain aja saat ini di kampus misalnya. Nah, kalau dari Kak Ayu sendiri bagaimana nih Kak untuk jawaban dari pertanyaan ini? Iya. Nah, jadi teman-teman ya, apapun yang teman-teman akan upayakan, itu akan selalu ada kemungkinan untuk gagal. Jadi kalau misalnya pertanyaannya nih, gimana caranya akan supaya bikin karya yang mendunia, itu tuh banyak sekali hal-hal yang ada di luar kontrol kita. Jadi kalau misalnya kita belajar ada circle of control, kemudian ada circle of influence, ada circle of concern, apa yang bisa kita kontrol itu adalah upaya kita. Kita berusaha sebaik-baiknya, kita peka dengan apa yang sedang terjadi, kita tahu apa yang permasalahan apa yang ada di sekitar kita memanfaatkan teknologi, kita berusaha ngobrol dengan orang yang tepat, kita cari mentor yang tepat, itu ada yang di circle of control. Tapi, apa yang akan terjadi, apakah app-nya akan jadi booming apa enggak, apakah karyanya akan mendunia apa enggak, atau kalau misalnya teman-teman jadi content creator gitu ya, apakah kontennya akan viral apa enggak, itu banyak hal yang ada di circle of influence. Jadi teman-teman, targetnya jangan sampai teman-teman menargetkan sesuatu yang di luar dari kendali kita, yang membuat kita itu menjadi tidak berharga kalau targetnya tidak tercapai. Karena nanti bisa jadi toksik nih, jangan sampai diri kita menjadi orang yang toksik buat diri kita sendiri gitu. Fokuskan aja, kita berupaya sebaik-baiknya, fokuskan aja kita belajar terus-menerus, fokuskan kita melatih empati, melatih kepekaan, berusaha meluaskan network seluas-luasnya gitu. Jadi jangan khawatir karyanya mendunia apa enggak, jangan khawatir kontennya bakal viral apa enggak, jangan khawatir kamu bakal jadi orang paling populer apa enggak gitu. Jadi khawatirlah apakah kita sudah berupaya yang terbaik. Karena kadang-kadang nih, kalau kita kebanyakan fokus pada hal-hal yang ada di luar dari circle of control kita berfokus pada hal-hal yang ada di circle of influence, atau bahkan kadang-kadang kita berfokus pada hal-hal yang ada di circle of concern, kita nggak akan menjadi orang yang produktif. Kita akan fokus membingungkan, mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya kita nggak punya kontrol. Jadi teman-teman jangan sampai nih ya, kita menghabiskan waktu tenaga, karena ini capek sekali nih mikirin hal-hal yang ada di luar dari kontrol kita gitu. Nah, kemudian teman-teman, jadi kalau misalnya kita ngomongin soal filosofi gitu ya, salah satu filosofi yang saya suka banget itu filosofi Adlerian gitu. Itu ada yang namanya konsep task, tugas gitu. Tugas kita sebagai mahasiswa adalah belajar sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, nggak cuma di ruang kelas, belajar sebanyak-banyaknya. Teman-teman punya waktu 4 tahun, moga-moga nggak lebih gitu ya, teman-teman punya waktu sebanyak-banyaknya, teman-teman punya waktu 4 tahun itu untuk belajar sebanyak-banyaknya, manfaatkan. Karena dengan belajar sebanyak-banyaknya, mencoba sebanyak-banyaknya, mencoba banyak hal, dan gagal sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman nanti ya selama kuliah gitu ya, nggak usah khawatir untuk mencoba sukses gitu. Coba aja gagal sebanyak-banyaknya. Karena menarik loh, begitu kita punya mindset, gue tahun pertama pengen gagal sebanyak-banyaknya. Gagal dapet pacar, artinya kalau gagal dapet pacar, kita udah nembak nih. Kalau misalnya kita nggak pernah nembak, ya nggak bisa bilang gagal dong, artinya kita nggak mau nyoba gitu. Gagal ikut kompetisi, artinya kita udah nyoba. Gagal dapat A, artinya kita harus berusaha dapat sebanyak-banyaknya. Gagal dapat pertukaran, artinya kita harus nyoba gitu. Jadi mindset yang seperti ini membuat kita akan terus-menerus mencoba dan belajar. Dan proses ini itu tuh membuat kita terus-menerus melatih. Jadi kalau saya tuh selalu percaya ya sebenarnya kita tuh nggak akan pernah benar-benar gagal gitu. Either kita sukses atau kita belajar. Ini mindsetnya either kita sukses atau kita belajar aja gitu. Jangan sampai kita ketika kita nggak berhasil nih, kita mindsetnya adalah kita gagal, nilai diri kita berkurang gitu, kemudian kita menjadi manusia yang tidak seberharga kemarin sebelum kita gagal, sehingga kemudian kita malah jadi nggak mau mencoba gitu. Jadi jangan sampai teman-teman. Kerendahan hati harus dilatih, teman-teman pastikan teman-teman banyak main ya, banyak main gitu. IPK penting banget, karena IPK akan membuka pintu ke banyak hal. Jadi jangan sampai IPK membuat teman-teman, jangan sampai IPK itu membuat teman-teman nanti jadi terbelenggu pada IPK yang nggak bagus. Karena sayang, jadi IPK penting, tapi banyaklah main. Kenapa? Karena kesempatan pembelajaran itu kadang-kadang muncul di tempat-tempat yang tidak terduga. Jadi misalnya waktu saya dulu kuliah S2 di US gitu ya, sampai sekarang nih, menurut saya pembelajaran terbesar yang saya dapatkan waktu saya kuliah di US, itu bukan didapatkan di kelas financial planning gitu, atau bukan saya dapatkan di kelas social entrepreneurship, tapi saya dapatkan ketika saya ngebantuin NGO di South Africa. Atau saya dapatkan ketika saya ikut program yang namanya improvisasi komedi. Saya belajar untuk jadi komedian gitu di sana. Itu adalah hal yang mungkin saya nggak akan pernah dapatkan, tapi itu benar-benar nge-shape saya sekarang.
Jadi banyak main, banyak nyoba gitu. Belajar hal yang seru. Jadi sepanjang kalian kuliah itu adalah proses berlatih yang luar biasa gitu. Jadi again teman-teman, jangan khawatir pada hal-hal yang bukan task kita. Task kita, tugas kita adalah berupaya sebaik-baiknya, improve diri sebaik-baiknya. Kalau karyanya mendunia, syukur. Kalau enggak, we'll do something else. Yang penting kita improve, yang penting kita berusaha untuk contribute. Banget itu selalu ya menusuk hati Kak Ayu tuh. Oh ya, ini aku ngeliat nih ada satu pertanyaan yang menarik banget dan aku nggak sabar buat nanya. Jadi aku tanyain langsung aja ya. Jadi dari Karindra dari SBM, Karindra nanya nih, apakah ada waktu di mana Mbak Nana dan Kak Ayu doubt themselves, jadi meragukan diri sendiri atau meragukan potensi dari dirinya? Bagaimana cara keluar dari mindset negatif tersebut? Wah, boleh nih, langsung aja dari Kak Ayu atau Mbak Nana, silakan. Saya boleh deh, karena mungkin videonya masih di saya gitu. Jadi pertanyaannya, kalau pernah nggak doubt myself all the time? Bahkan ya, ini saya kasih tahu nih ya, ketika saya tahu bahwa saya bakal ngisi acara sama Mbak Nana, itu langsung kayak, wow, pertanyaan pertama saya adalah, am I good enough? Karena saya tahu Mbak Nana jawabannya pasti bakal kece-kece banget gitu kan. And then yang selalu ada di kepala saya, ini ya, going on in my head all the time, adalah apakah jawaban gue good enough? Apakah jawaban gue sharp enough gitu? Dan itu tuh going on all the time. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, gimana caranya supaya kita tidak dihantui sama doubt? Mungkin jawabannya nggak akan bisa. Kenapa? Karena orang-orang seperti kita yang selalu pengen improve, jadi selalu pengen developing ourselves, itu tuh on the flip side of the coin, pasti kita tahu bahwa ada hal yang masih bisa diimprove. Dan hal yang masih bisa diimprove itu tuh membuat kita mau nggak mau pasti akan punya doubt. Oh, artinya kita masih di sini, kita harus improve segini gitu. Jadi itu flip side of the coin. Makanya ada istilah kan, kalau ignorance is bliss gitu. Kita nggak tahu bahwa kita nggak bisa, makanya kita santai-santai aja, kita bahagia-bahagia aja gitu. Jadi mungkin kalau pengen, teman-teman beneran pengen untuk menghilangkan rasa insecure, teman-teman pengen untuk menghilangkan doubt, adalah nggak usah peduli pada self-development. Nggak usah peduli untuk memperbaiki diri. Tapi that's not a good place juga dong. Sayang banget gitu kan, ngapain kita berada di tempat seperti itu yang kita nggak grow sama sekali. Jadi, kalau saya boleh ngasih saran gitu ya, pertanyaannya diubah. Pertanyaannya bukan gimana caranya membuat kita nggak doubt, gimana caranya kita keluar dari mindset punya doubt ini, atau gimana cara kita menghilangkan insecurity. Pertanyaannya harusnya, dan menurut saya ini lebih produktif gitu pertanyaannya, adalah gimana caranya kita tetap bisa produktif meskipun kita punya doubt. Bagaimana caranya kita bisa tetap mencintai diri sendiri dan terus memperbaiki diri sendiri meskipun kita merasa insecure. Bagaimana caranya kita tetap mencoba meskipun kita takut. Jadi pertanyaannya bukan gimana supaya kita nggak takut, tapi gimana caranya kita mencoba supaya kita takut, meskipun kita lagi takut gitu. Nah, jadi kalau saya lupa baca di mana gitu ya, tapi ada prinsip 3A gitu. Jadi yang pertama adalah admit. Jadi admit bahwa kita lagi ngerasa ini. Admit bahwa kita lagi ngerasa doubt, admit bahwa kita lagi ngerasa insecure, admit bahwa kita lagi ngerasa fear, kita lagi ngerasa tidak pede, apapun. Jadi di-admit aja. Kemudian yang kedua, di-allow. Berikan kesempatan pada diri kita untuk merasakan itu. Karena kadang-kadang nih ya, karena kita tuh kadang-kadang menganggap bahwa ada emosi yang negatif, kemudian kita try to push it away gitu. Nggak boleh takut gitu, kamu penakut banget, nggak boleh takut gitu, ayo kamu harus berani gitu, kamu harus bisa, kamu nggak boleh doubt yourself. Susah banget loh itu, emosi kok disingkirkan, emosi itu bagian dari diri kita gitu, susah. Dan emosi itu biasanya berusaha ngasih tahu kita sesuatu gitu, jadi nggak bisa tuh emosi cuma di push it down atau di push it away aja. Jadi di allow, ya udah biarin aja kita merasakan ini. Dan yang ketiga, act as if we are not in doubt, atau act as if we are not afraid, act as if we're not feeling insecure. Jadi pilihlah aksi seolah-olah kita tidak takut, pilihlah aksi seolah-olah kita tidak insecure. Jadi 3A. Jadi di admit, diakui aja, ngaku aja nih bahwa kita lagi takut, kita lagi deg-degan, kita lagi takut, and that's okay. Kemudian di allow. Kemudian yang ketiga, nah ini yang penting. Jadi jangan sampai teman-teman berhenti cuma di sini aja gitu. Ya udah gue takut makanya gue nggak ngapa-ngapain, jangan sampai. Harus dihadapi. Jadi kemudian act,
pilih aksi. Seandainya kita tidak takut, apa yang mau kita lakukan? Gitu ya, Angel. Nah, karena aku dengar nih karena kayaknya ada acara lanjutnya ya selain ini. Jadi kayaknya tanya-tanya Mbak Nana dulu ya, boleh ya Mbak Nana? Oke. Nah, kalau untuk pertanyaan ini, apakah Mbak Nana punya perspektif yang berbeda? Iya, sebelumnya aku mau bilang, aku waktu tahu sama Ayu, aku justru seneng banget yuk, karena waktu aku mau ngasih tahu, I wanna tell you something. Jadi waktu kita bikin Indonesia Butuh Anak Muda, 10 tahun Mata Najwa, 1 dekade Mata Najwa, kita kan mengundang orang-orang pilihan untuk kita kasih kesempatan bicara depan anak muda gitu. Dan waktu itu yang salah satu paling pertama masuk listku adalah Ayu Kartika Dewi harus masuk list. Jadi itu yang pertama. Terus kedua, aku mau ceritain yuk. Begitu selesai acara, kita kan selalu bikin evaluasi tuh. Kita selalu minta dari penonton, dari audience untuk ngasih masukan gitu. Salah satu pertanyaannya adalah siapa pembicara yang paling asik menurut kamu? Dan jawabannya pembicara yang paling asik itu adalah dirimu. Jadi maksudnya itu just to show gitu how incredible you are and how powerful kamu setiap kali dalam kesempatan gitu. And I'm so very humbled and honored to be sharing this moment with you, Ayu sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tuh sampai sekarang, aku tuh adik-adik ya, aku tuh udah jadi wartawan televisi udah 20 tahun depan kamera. Tapi aku akan jujur, sampai sekarang pun setiap kali muncul di depan kamera, kemudian ada 3, 2, 1 cue, itu tuh rasa mulesnya masih sama. Aku tuh setiap kali deg-degan selalu mules bawaannya. Jadi rasa deg-degan, rasa mules, rasa aduh nanti kalau gue nggak bagus gimana ya kalau gue ini. Jadi selalu ada rasa keraguan itu tuh selalu ada, no matter how long I've been doing this gitu. Dan menurutku justru itu sehat. Justru ketika kita punya ketakutan nggak akan bisa bagus, justru ketika kita punya ketakutan we're not gonna be good enough, itu menurut saya justru jadi pengingat sih. Justru jadi pengingat dan jadi cambuk kita untuk harus maksimal dalam setiap apapun. Aku tuh kalau mau muncul, mau wawancara siapapun, mau wawancara presiden, sampai wawancara ibu rumah tangga yang juga punya bisnis, mau wawancara anak kecil, mau wawancara artis, selalu persiapannya sama. Aku akan riset, aku akan belajar, aku akan mastiin, aku akan tahu kira-kira jawabannya dia apa gitu. Dan mindset seperti itu yang membuat aku sedikit bisa agak pede gitu. Tetapi nggak 100% pede. Dan sekali lagi itu akan jadi jalan untuk aku memastikan selalu melakukan yang terbaik di setiap acara. Jadi rasa ragu, rasa self-doubt itu bisa ditwist seperti kata Ayu, ditwist untuk membuat kita melakukan persiapan yang lebih. Jadi jangan pernah meng-underestimate itu. Jadi use that doubt, use that fear untuk actually help you prepare yourself better. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini tadi yang nanya cewek ya? Siapa namanya yang nanya, Jal? Yang nanya siapa? Karindra, Kak. Karindra kayaknya cewek ya? Kita nggak tahu ini cewek atau cowok ya. Ini namanya Karindra. Kayaknya, ya kalaupun misalnya cewek, nah aku mau bilang, ini tuh juga sebetulnya tantangan buat kita perempuan sih. Karena aku pernah baca tuh bukunya, aku yakin Ayu juga pernah baca deh, bukunya Lean In Sheryl Sandberg, yuk, soal bagaimana seringkali kita perempuan secara tidak sadar, secara sistematis menganggap rendah diri kita sendiri. Kita tuh perempuan kerap kali merasa kita nggak cukup kuat, nggak cukup pinter, nggak cukup keren, nggak cukup mampu untuk melakukan banyak hal. Dan itu nggak sadar dilakukan sejak kita kecil bahkan. Jadi itu sempat tuh ada penelitian di Harvard, kelompok mahasiswa dan kelompok mahasiswa, mereka disuruh nebak kira-kira IPK-nya berapa. Kalau mahasiswa selalu hampir pasti menebak IPK yang lebih tinggi dari yang mereka dapat. Kalau mahasiswa disuruh nebak IPK-nya berapa, selalu nebaknya lebih rendah. Kita tuh kerap kali nggak cukup pede untuk ngasih nilai tinggi buat kita sendiri. Ada penelitian satu juga tuh, fresh graduate laki-laki itu lebih pede nego gaji pertama. Hampir di atas 50% tuh fresh graduate laki-laki akan berani nego gaji. Kalau fresh graduate perempuan, mereka tuh nggak berani nego gaji. Alhamdulillah, syukur gue udah dapet kerjaan. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, yang penting gue dapet kerja. Jadi kerap kali secara nggak sadar perempuan menganggap rendah dirinya sendiri, dan menurutku itu tantangan yang ada di dalam yang harus kita coba fix dulu.
di samping juga tantangan dari luar gitu ya, budaya patriarki, bagaimana kesetaraan yang terus-menerus harus kita perjuangkan, tapi tantangan dari dalam itu sesuatu yang bisa kita address. Jadi penting nih untuk perempuan, untuk mahasiswi, untuk dedek-dedek tersayang yang cewek-cewek, untuk terus punya keyakinan kita cukup, kita lebih dari cukup, kita tuh keren, kita tuh kuat, kita hebat, kita punya kemampuan adaptasi, kita seringkali jauh lebih pintar dari yang cowok-cowok, dan kita seringkali punya kemampuan mendengarkan lebih baik, berempati, menjalin hubungan, menghubungkan orang dan sebagainya. Ada begitu banyak kelebihan yang dimiliki oleh perempuan dan juga tentunya dimiliki oleh mahasiswi, dan kesempatan kita sekarang untuk mengembangkan itu dan tidak ragu menunjukkan itu. Jadi sekali lagi, ya nggak apa-apa ada self doubt, tapi gunakan itu untuk terus memicu diri. Dan yang kedua, jangan nggak pede. Kita sih pede aja yang penting. Terima kasih. Nah, karena Mbak Nana kayaknya ada keperluan lain, mungkin Mbak Nana boleh melanjutkan untuk closing statement, dan kita nanti bakal lanjutin Q&A bersama Kak Ayu aja ya. Iya, karena Ayu perlu, sorry ya aku harus duluan karena hari ini tuh aku lumayan padat. Jadi tadi habis wisuda online, terus sekarang sama Dede kita ospek online, dan habis ini tuh aku masih ada satu webinar lagi. Kalau boleh aku mau bacain catatan Najwa untuk mahasiswa ya. Ini ada di salah satu buku catatan Najwa. Ini sebetulnya sih udah sering beredar. Aku kalau lihat di medsos nih, ini udah sering beredar, dijadiin kutipan sama dede-dede. Tapi aku mau bacain karena rasanya pas nih. Catatan untuk mahasiswa, untuk dede-dede ITB tersayang. Keren banget sih kuliah di ITB. Aku dulu pernah punya orang deket ITB loh. Nggak sempet pacaran, cuma sempet saling deket gitu. Rahasia aku buka khusus untuk ITB. Catatan untuk mahasiswa. Jika idealisme ialah kemewahan yang hanya dimiliki pemuda, akan diisi dengan apa periode kalian sebagai mahasiswa? Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan, namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Nikmatilah kehidupan kampus dengan terus mengasah, jangan habiskan waktu dengan melulu berkeluh kesah. Karena kalian adalah anak-anak muda pilihan yang berkesempatan merebut dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Bacalah sebanyak-banyaknya buku, jangan main gadget melulu. Kongko-kongko tentu boleh-boleh saja, apalagi jika di sekretariat organ mahasiswa. Kenali sebaik-baiknya temanmu, hayatilah masyarakat di sekelilingmu agar kampus tak menjelma tembok yang memenjarakanmu. Beranilah mengambil pendirian dalam banyak persoalan. Anak muda kok sudah hobi cari aman, mainnya netral-netralan. Tinjulah kemapanan dengan kerasnya kepalan tangan, lawanlah kejumudan dengan kenekatan membuat terobosan. Jangan takut jatuh dan terantuk, dengan terbentur kau akan terbentuk. Karena Indonesia memang ditemukan dan diusahakan oleh anak-anak muda. Kalian pulalah yang mestinya memperbaharui tanah air kita. Terima kasih adik-adik, selamat menjadi mahasiswa baru, nikmati kehidupan ini. Jangan cepet capek kalau kuliah online. Ada tips tuh kalau kuliah online, nanti deh aku bagi kapan-kapan gimana caranya supaya nggak ngantuk kalau kuliah online. Insya Allah next kesempatan ya. Thank you adik-adik. Sangat mind-blowing, menusuk hati, pokoknya semuanya keren banget. Makasih ya Mbak Nana untuk kesempatannya hari ini. Mbak Nana dipersilakan untuk meninggalkan ruangan jika sudah berkenan. Oke, makasih Kak. Makasih Ayu. Mbak, dede-dede sehat-sehat. Sehat-sehat semua, Assalamualaikum. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya Q&A-nya bersama Kayu. Yeay. Nah, sekarang aku mau tanya nih, dari Rakean Radia. Rakean Radia ini nanyanya, melihat kondisi Indonesia sekarang, apa ketakutan terbesar Kak Ayu terkait bonus demografi Indonesia mendatang? Kak Ayu juga sempat ngomongin tentang anak muda gimana gitu ya. Gimana nih kalau tantangan dan ketakutannya? Dua hal gitu ya. Yang pertama adalah ketakutan terbesar, dan moga-moga nih kayak yang dibilang sama Mbak Nana tadi gitu. Ketika ada ketakutan, ketika ada doubt, semoga ini menjadi pemantik kita untuk melakukan supaya jangan sampai kejadian gitu ya. Jadi ada dua nih. Yang pertama adalah ketika kita anak muda Indonesia itu
tidak siap untuk berkontribusi pada kemanusiaan dunia. Jadi kita fokus banget pada Indonesia gitu ya, atau misalnya teman-teman anak ITB gitu fokus banget sama apa yang ada di ITB, fokus banget sama apa yang ada di Bandung aja, fokus banget sama apa yang ada di Indonesia, tapi lupa untuk melihat humanity di seluruh dunia gitu as a whole. Jadi kita luput untuk berkontribusi pada kemanusiaan secara utuh. Dan ini membuat kita tuh bisa jadi excluded gitu. Kita jadi lupa bahwa sebenarnya kita adalah bagian yang tidak terpisahkan. COVID misalnya itu adalah membuktikan bahwa kita tuh bagian yang tidak terpisahkan loh dari dunia. Yang kena virus di sebelah mana gitu, akhirnya yang deg-degan kita semua juga bisa kena gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh global warming adanya cuma di sebelah sana aja gitu, oh climate change adanya cuma di sebelah sana aja, nggak akan kena kita. No, it will eventually hit us juga, dan sudah hit us. Jadi nggak bisa kita berpikir bahwa kita tuh hidupnya terpisah dari dunia, dari manusia-manusia yang lain yang hidupnya jauh dari kita gitu. Karena dengan teknologi sekarang tuh kita pasti akan dekat, connected, dan semua yang akan terjadi di sini nge-impact orang yang di jauh, apa yang terjadi di sana juga nge-impact apa yang kita terjadi di sini gitu. So that's the first thing gitu. Jadi yang saya takutkan adalah kita luput untuk berkontribusi pada dunia. Kenapa? Kadang-kadang nih ya, apalagi teman-teman nanti kalau udah masuk kampus, terus misalnya teman-teman aktif berorganisasi, kemudian ikut organisasi-organisasi kampus gitu. Kemudian kadang-kadang misalnya teman-teman mulai, apalagi nih teman-teman ya kalau misalnya udah pada bisa ikut pemilu gitu ya, udah bisa menjadi partisipan politik aktif gitu ya. Itu kadang-kadang kita menjadi short-sighted banget gitu. Kita ngelihat, oh Indonesia itu hanya sekedar pada pilkada beberapa bulan lagi. Indonesia itu hanya pilpres beberapa tahun lagi. Enggak loh. Kita tuh kalau ngelihat Indonesia tuh harus jangkanya panjang banget. Kita tuh harus ngelihat Indonesia tuh kayak 10, 20, 30, 50, 100 tahun lagi ke depan. Apa yang akan terjadi sama Indonesia dan apa yang bisa kita lakukan saat itu gitu. Jadi itu yang saya khawatirkan, kita tidak sempat untuk membangun kapasitas diri kita untuk berkontribusi pada saat itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang saya khawatirkan adalah perpecahan humanity, perpecahan manusia gitu. Ini udah kelihatan nih ya, kalau misalnya teman-teman udah pada nonton Netflix Social Dilemma gitu ya, itu kan kita tahu bahwa social media itu secara tidak sengaja algoritmanya membuat kita melihat pendapat-pendapat orang yang mirip sama kita, pendapat-pendapat yang kita sebelumnya udah pernah sepakati, kemudian itu muncul lagi, akhirnya kita live in a bubble. Jadi meskipun kita sebenarnya sosial media membuat kita bisa ketemu dengan banyak orang gitu, tapi justru dengan adanya sosial media dan algoritmanya seperti itu membuat kita jadi ketemu sama orang yang itu aja. Kita ngerasa, oh iya berarti pendapat gue bener nih, karena orang-orang di sekitar gue mengiyakan gitu. Tapi kita lupa bahwa algoritma itu membuat kita nggak bisa ngelihat orang yang pandangannya berbeda. Karena sama algoritmanya udah di-block gitu, kita udah diarahkan ke arah yang sini gitu. Dan itu membuat polarisasi makin kencang. Nggak cuma di Indonesia gitu, kalau kita ngelihat pilpres, ngelihat pilkada, itu pasti polarisasi makin lama makin kencang. Dan sosial media itu mengamplifikasi itu, dan nggak cuma di Indonesia gitu, di berbagai negara lain, banyak juga orang yang sudah mulai menggunakan politik identitas, ya, untuk memecah belah manusia. Kenapa? Karena pasti ada orang yang diuntungkan ketika orang tuh ada yang berantem gitu. Ini kalau misalnya kita ngelihat penjajahan Indonesia, sejarah Indonesia dulu gitu ya, politik yang dipakai adalah divide et impera. Jadi memecah belah, kemudian kuasai gitu. Nah, jadi yang saya khawatirkan adalah kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan sesama manusia, kita jadi gampang dipecah belah. Kita jadi capek untuk berantem, kita capek untuk mencari siapa yang lebih benar daripada yang lain, tapi kita lupa untuk bekerja bersama-sama. Nah, jadi teman-teman jangan sampai nih jadi kayak gini gitu. Itu dua ketakutan saya yang terbesar sih. Itu tadi tentang bagaimana anak muda itu takut berkontribusi. Tapi karena semakin banyak anak muda nanti ya di bonus demografi, berarti kan semakin besarlah kekuatan kita. Kalau misalnya kita memilih untuk diam aja ya apa ya kita. Gitu ya. Terus yang kedua itu takut dengan perpecahan. Nah, ini nih kita balik lagi membahas tentang toleransi, membahas tentang empati seperti itu. Dan ya semoga teman-teman yang menyaksikan ini bisa mencatat ya di buku, mungkin kayak di buku jurnal kuliah gitu, di halaman paling depannya tulislah harus berempati, ingat aja. Jadi kayak kalau kuliah itu nggak cuma kuliah aja. Nah
Kita lanjut ya Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, aku mau pilih dulu nih. Aku kayaknya suka yang bentar ya. Nah, jangan yang susah-susah, Nyil. Ini dari boleh tolong dibaca nggak ya namanya, aku nggak kelihatan ya. Fadlur Rahmani. Fadlur. Oke. Fadlur Rahmani dari FSRD. Oh ini. Dulu nama besar sebuah kampus disebabkan oleh kehebatan mahasiswanya sekarang. Mahasiswa ingin terlihat hebat karena nama besar kampusnya. Apa pendapat Kak Ayu terhadap kalimat tersebut? Melihat mahasiswa merupakan bagian yang punya peranan untuk menghadapi tantangan menuju ada 3 pertanyaan lanjutan semua ya. Indonesia Emas 2045. Cukup jelas gak ya Kak pertanyaannya? Bisa nangkep esensinya. Oke, jadi saya langsung jawab aja Angel ya. Ini tuh menurut saya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Karena ketika kita masuk ke sebuah kampus, kadang-kadang wajar ketika kita pengen masuk ke kampus yang punya nama besar. Itu wajar banget. Dan teman-teman harus bangga, karena teman-teman bisa mengalahkan begitu ribuan orang nih ya untuk bisa masuk. Saya by the way dulu nggak keterima ITB. Karena nggak daftar, tapi nggak keterima. Nah, jadi wajar kalau misalnya kemudian ada mahasiswa yang pengen masuk ITB demi nama besar gitu. Tapi teman-teman, ketika nanti sudah lepas dari ITB gitu ya, ketika teman-teman sudah tidak lagi pakai jaket alma maternya, ketika teman-teman statusnya sudah bukan mahasiswa, tapi statusnya ada alumnus ITB gitu ya, kebesaran nama kampus itu tidak akan membantu kalian untuk melangkah sejauh yang mungkin dulu kita harapkan. Kenapa? Ketika kita masuk ke kampus nih ya, itu kan kita berharapnya banyak nih ya, wah kalau kampusnya keren, terbaik di Indonesia, kita bisa belajar ini, dosennya nanti pasti begini, teman-temannya, kualitas pertemanannya nanti pasti kayak gini gitu. Kadang-kadang kita punya banyak sekali ekspektasi yang ada di kepala gitu. Nah, itu tuh hati-hati gitu, jangan sampai kemudian kita justru menjadi complacent, kita justru menjadi tenang-tenang aja, karena kita ngerasa the university will take care of us. Oh, aku kan udah kuliah di kampus yang terbaik di Indonesia gitu, jadi pasti aku akan dapat pembelajaran yang terbaik, dosenku pasti akan mengajarkan hal yang terbaik. Belum tentu apa yang kalian dapatkan di ITB itu lebih baik daripada apa yang orang lain dapatkan di kampus yang lain. Jadi ketika nanti teman-teman sudah keluar dari ITB gitu ya, ketika kalian akan berkompetisi dengan begitu banyak manusia, nggak cuman seangkatan kalian akan berkompetisi dengan anak-anak dari berbagai angkatan, di atas dan di bawah, di luar ITB, bahkan orang-orang yang nggak pernah kuliah, dari orang-orang di luar Indonesia, kebesaran nama itu tidak akan membantu sebegitu besarnya. Jadi yang harus ditingkatkan ini memang kualitas diri sendiri. Coba bayangin aja kalau misalnya CV kalian nih, yang tadi tantangannya Mbak Nana sama tantangannya saya gitu ya, CV kalian nanti satu-satunya adalah saya alumni ITB, udah gitu doang. Ya nggak bakal sampai kemana-mana, nggak bakal tuh bisa dipakai buat daftar beasiswa, daftar kerja, misalnya untuk, kalau misalnya teman-teman buka startup untuk dapat investasi, saya alumni ITB loh, makanya saya harus mendapatkan ini dan itu, nggak bakal bisa. Yang harus, itu tuh menjadi satu bagian, tapi bukan menjadi bagian yang paling penting dari kualitas diri kita sebagai manusia gitu. Kualitas diri teman-teman sebagai manusia yang akan menentukan adalah apa yang kalian masukkan ke dalam wadah yang namanya ITB ini gitu. Mumpung kalian berada di ITB, apa yang mau dipelajari gitu. Jadi ini balik lagi kayak yang saya bilang tadi gitu. Jadi fokus aja ke proses pengembangan diri. Jangan lupa untuk mengembangkan diri sendiri mumpung masih mahasiswa. Dan nanti teman-teman ya kalau misalnya ngelihat begitu banyak kesempatan-kesempatan gitu ya, itu tuh kesempatan-kesempatan yang kadang-kadang hanya bisa didapatkan dengan lebih mudah atau bisa didapatkan dengan gratis kalau teman-teman masih mahasiswa. Karena biasanya kalau udah bukan mahasiswa bayarannya udah beda, harus bayar. Atau misalnya kadang-kadang ada kesempatan-kesempatan untuk ikut pertukaran yang gratis, itu hanya untuk pelajar, untuk mahasiswa gitu. Jadi beneran manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian nanti udah lulus, udah kehilangan status pelajarnya gitu, terus kemudian wah jadi sayang banget nggak sempat belajar hal-hal yang sebenarnya pengen dipelajarin atau bisa dipelajarin.
Mungkin Kak Ayu juga harus pergi ya Kak, ada kursa lainnya. Iya, jam 4 harus cabut. Oke. Oke. Sekarang kita bisa lanjut dari closing statement aja ya Kak Ayu. Boleh. Ya, jadi terima kasih banget teman-teman udah ikutan ngobrol dan udah ngedengerin, dan semoga saya juga ngeliatin komen-komen yang di YouTube. Oh, by the way, saya mau apresiasi luar biasa loh ya. Saya tahu tadi banyak ada beberapa technical issues gitu ya, dan saya ngelihat komentarnya tuh luar biasa positif. Saya salut banget yang kayak justru malah nyemangatin panitianya, semangat kakak panitia gitu. Oh, ayo Kak, kamu pasti bisa gitu. Mungkin saya ngebayangin tidak di semua tempat justru malah akan nyemangatin panitia kayak gini. Jadi luar biasa teman-teman, memang kalian anak-anak ITB dan membuktikan ini yang namanya karakter ya. Jadi ketika ada orang lagi susah tuh bukannya justru ditertawakan gitu, tapi justru disemangatin. Keren banget. Menurut saya ini sesuatu yang harus terus-menerus diasah. Jadi keren banget dan semangat juga buat panitianya gitu ya. Jadi dari saya gitu ya, buat apa yang bisa saya sisakan gitu buat teman-teman. Yang pertama, jangan belajar hanya di ruang kelas aja. Tadi saya udah sempat bilang gitu ya, jadikan semua tempat sebagai sekolah, jadikan semua orang sebagai guru. Semua tempat itu beneran dimanapun. Kalau teman-teman lagi nongkrong nanti ketika udah nggak pandemi ya, kalau sekarang jangan nongkrong dulu. Ketika teman-teman lagi nongkrong di tempat ngopi, lagi nongkrong di kantin gitu, coba perhatikan deh di sekitar kalian, apa sih yang bisa diimprove, ada hal menarik apa yang ada di sana, orang menarik apa, ada orang melakukan apa gitu. Kepekaan itu memang harus dilatih, nggak bisa kepekaan itu tiba-tiba muncul, kepekaan itu harus dilatih. Jadi jadikan semua tempat sebagai sekolah dan semua orang sebagai guru gitu ya. Skill teknis yang nanti akan teman-teman belajar, skill yang akan ada di IPK kalian, itu mungkin adalah skill yang menjadi irrelevant 10-20 tahun lagi. Bukan berarti itu sekarang nggak penting dipelajari, penting banget. Karena teman-teman harus lulus, tentu saja ya, jangan sampai nggak lulus ya. Nah, dan sebenarnya ketika teman-teman mempelajari apa yang kalian pelajari di ruang kelas, itu otaknya itu lagi dilatih. Jadi saya selalu percaya tuh ya, otak itu kayak otot teman-teman, bisa dilatih. Jadi kalau ototnya jarang dilatih, jarang dipakai olahraga, didiemin aja, dipakai rebahan aja, makin lama akan makin lemah. Ya kan, bukan akan statis, tapi makin lemah. Begitupun dengan otot. Otot itu, dan secara tidak sadar nih ya, otot kita itu selalu dilatih oleh sesuatu yang ada di sekitar kita. Oleh teman-teman yang ada di sekitar kita, oleh sosial media gitu. Kalau misalnya kita sering nyinyir di sosial media, itu artinya kita lagi melatih otak kita untuk jadi lebih nyinyir. Nah, apakah teman-teman mau gitu punya otak yang kecenderungannya adalah nyinyir gitu? I don't think so gitu. Jadi kemampuan, skill untuk bersyukur itu juga harus dilatih. Skill untuk rendah hati, skill untuk peka, skill untuk punya empati, itu semuanya harus dilatih. Nah, itu yang kedua teman-teman. Nah, jadi ada banyak skill yang harus dilatih gitu ya. Dan kemudian ketika kita bicara soal Indonesia di masa depan nih teman-teman, karena mau tidak mau kita harus terus-menerus belajar, maka itu tuh nggak akan cuma soal otak. Nggak bisa lagi kita berkata, oh saya kan cerdas, I will be able to learn anything. Nanti kalau misalnya di masa depan ada berubah, saya pasti akan bisa belajar, gampang, aman, saya aman Kak. Nggak kayak gitu teman-teman. Karena dengan proses yang terus-menerus terbarui, itu tuh kita harus punya emotional intelligence, dan kita harus punya mental flexibility. Emotional intelligence kenapa? Karena kita pasti akan gagal berkali-kali, kita pasti akan dihempaskan berkali-kali gitu. Dan harus punya mental flexibility. Kenapa? Karena kita pasti harus mengulangi begitu banyak proses dan memulai dari awal berkali-kali. Jadi teman-teman, selamat belajar, selamat berseru-seruan gitu ya. Saya nggak sabar untuk mendengar ceritanya teman-teman selama di ITB gitu. Please kita lanjutkan silaturahminya, kita lanjutkan ngobrolnya. Saya pengen banget dengar ceritanya teman-teman, apa yang terjadi di kampus. Kangen juga gitu, udah lama nggak balik ke kampus. Dan jangan lupa untuk mencintai diri sendiri ya teman-teman. Because in ITB you're surrounded by a lot of great people. Pasti akan ngerasa self-doubt, but that's okay. That's okay. You belong here. You belong in ITB. That's okay.
Hari ini tuh sejujurnya aku dapat banyak banget ya, sampai aku tuh nggak tahu yang mau disimpulin apa karena semua itu penting gitu. Jadi terima kasih banyak ya Kak untuk insight-nya hari ini, pengalaman aku nggak cuma dapat pengalaman tapi aku juga dapat motivasi nih untuk berkembang lebih jauh. Aku berharap teman-teman juga yang menonton dari rumah bisa mendapatkan setidaknya sama ya kayak aku kalau nggak lebih banyak. Kalau gitu terima kasih kembali Kak Ayu, kalau misalnya mau meninggalkan dipersilakan. Makasih Kak, sampai ketemu. Oke, teman-teman, sekarang kita udah di penghujung acara dari Talk Show Indonesia Emas 2045. Aku Angelica Wiana saat ini akan menyimpulkan nih sedikit daripada apa yang aku dapatkan gitu ya dari talk show ini. Pertama itu kita tuh harus benar-benar mengenali diri kita sendiri. Kemudian dari mengenali diri sendiri ini kita bakal tahu nih kita tuh harus berkembangnya dan mengembangkan diri seperti apa. Kemudian kita juga harus membangun mental flexibility. Kemudian kita juga harus yang kedua ini apa ya namanya? Mengembangkan empati, intuisi, dan akhirnya mengerti daripada masalah-masalah kita. Ya udah gitu aja. Terima kasih teman-teman. Aku Angelica Wiana, moderator hari ini. Sampai jumpa. Yes, kita mau ngucapin thank you banget buat tadi ya. Kak Ayu juga, ada Angel juga. Betul, pembicaranya tadi sangat menginspirasi dan insightful banget ya teman-teman. Betul. Nah, nggak terasa ya Fer, hari ini kita udah ada di penghujung acara nih. Kamu yang di rumah aja dari jam pagi ya. Sampai sekarang udah kurang lebih jam 4 sore. Dan dari awal kita udah melakukan banyak kegiatan bersama-sama ya. Udah ada sambutan buat teman-teman, udah ada pengenalan tentang ITB, tentang persembahan-persembahan dari unit, HMJ, elemen-elemen kampus yang lain. Juga mentornya siapa, kenalan sama anak-anak kelompoknya, mentor-mentor kelompoknya. Pokoknya udah banyak kegiatan yang dilakukan hari ini. Nah, pasti kegiatan itu disupport supaya acara OFM 2020 sukses. Dan kita mau berterima kasih banget buat sponsor kita, mulai dari Bursa Efek Indonesia, Bayu, Mami Kos.com, Monef, PD Kebersihan, SGPJB, Rucika, Torabika, dan SMP Salah. Selain itu kita mengucapkan terima kasih untuk media partner yang sudah membantu kita dari Lukikan ID, Urban Radio, Antv, Radio Kampus, Ruang Event, Kampus Update, Media Kampus, Kabar Kampus, LFM, Event Finder, Goers. GNS. Nah, berikutnya kita ada video persembahan nih Fer dari SMP Asalan. Check it out.
Ya, sudah kita saksikan tadi persembahan dari SMP Asalan Betul. yang juga hari ini menyediakan studio siaran buat kita OSKM ITB 2020. Betul, hari ini kita live dari SMP Asalam Bandung yang mempunyai studio di sini ya. Nah, yang pasti kita juga mau ngucapin terima kasih buat semua panitia yang udah membantu menyukseskan acara OSKM 2020 ini. Mulai dari logistik dan semua divisi lainnya yang pastinya udah ngebantu dan membantu supaya OSKM ini berjalan dengan lancar ya. Betul banget. Nah, Faila mau ngingetin nih buat teman-teman, kalau misalnya kita tadi punya 3 challenge. Betul, ada 3. Challenge afeksi online. Betul. Yang kedua itu ada challenge berhadiah saldo GoPay. Sama yang terakhir. Itu dari Monef Betul. Indonesia, dan yang terakhir Ada dari Bayu. Nah, jadi buat kamu yang pengen ikutan challenge itu cuman butuh HP dan kuota. Udah cukup 2 itu aja, kamu udah bisa ikutan. Instagram. Betul. Nah, yang pastinya kita udah nemenin kamu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore sekarang ya. Terima kasih udah nemenin kita juga ya. Betul. Terima kasih semua teman-teman udah nemenin Faila dan Ferdi. Betul. Ferdinand Ardianto pamit. Faila pamit. Dan terakhir dari kita, OSKM ITB 2020. definisikan peranku, peranmu untuk Indonesia. Bye-bye.